Halo teman-teman, selamat datang kembali. Kalian pasti sudah tidak asing dengan tren TikTok yang sedang viral belakangan ini, tentang suara ketukan puntu misterius di jam 3 pagi. Namun, apa jadinya jika tren itu bukan sekadar konten buatan, melainkan teror nyata yang terjadi secara serentak di satu komplek perumahan? Malam ini, kita akan membahas kisah yang sangat mencekam dari seorang gadis kecil bernama Felicia. Bayangkan, tepat saat jarum jam menunjuk angka 3, ribuan tangan tak terlihat mengetuk pintu setiap rumah di sana. Keheningan malam berubah menjadi simfoni ketakutan yang tidak bisa dijelaskan dengan logika manusia. Mari kita mulai penyelidikan ini dengan hati-hati. Di video kali ini, aku akan mengajak kalian mendalami kronologi lengkap dari kejadian tersebut, mulai dari rekaman CCTV yang aneh hingga kesaksian para penghuni. Kita akan melihat bagaimana Felicia menghadapi situasi yang membuat orang dewasa sekalipun gemetar. Jangan lupa untuk tetap menyalakan lampu kalian, karena atmosfer malam ini akan terasa sangat dingin. Aku akan membagikan detail yang belum pernah diungkap di media manapun, tentang apa yang sebenarnya terjadi di balik pintu-pintu kayu itu. Jadi, pastikan kalian tonton sampai habis agar tidak ada petunjuk yang terlewatkan. Semuanya bermula di sebuah komplek perumahan yang biasanya tenang, tempat tinggal seorang gadis kecil bernama Felicia. Felicia adalah gadis kecil dengan kulit pucat, rambut hitam panjang yang tergerai, dan selalu mengenakan gaun tidur putih polos. Malam itu, udara terasa jauh lebih dingin dari biasanya, seolah-olah alam sedang memberi peringatan akan sesuatu yang besar. Felicia sedang tertidur lelap di kamarnya yang berada di lantai 2, ditemani boneka kesayangannya. Di luar, komplek tersebut tampak sunyi. Hanya ada suara jangkrik yang tiba-tiba berhenti bersuara tepat sebelum jam menunjukkan pukul 3 pagi. Keheningan yang menusuk ini adalah awal dari segalanya. Tepat pada pukul 3 pagi, sebuah suara memecah kesunyian. Tok, tok, tok. 3 ketukan yang sangat teratur. Tidak terlalu keras, namun cukup untuk membuat bulu kuduk berdiri. Ketukan itu berasal dari pintu depan rumah Felicia. Awalnya, ia terbangun dengan mata yang masih mengantuk. Mengira itu mungkin ayahnya yang pulang terlambat, atau sekedar suara dahan pohon. Felicia yang pemberani mencoba turun dari tempat tidurnya. Langkah kakinya yang kecil hampir tidak terdengar di lantai kayu. Namun perasaannya mulai tidak enak saat menyadari bahwa suara itu terdengar sangat nyata dan berasal tepat dari balik pintu utama. Namun, teror yang sebenarnya bukanlah ketukan di rumah Felicia saja. Di saat yang bersamaan, di grup WhatsApp warga komplek, notifikasi mulai meledak. Satu persatu tetangga mengirimkan pesan yang sama. Ada yang mengetuk pintu depan saya, siapa ini? Bayangkan ketakutan yang dirasakan warga saat menyadari bahwa hampir 50 rumah di komplek itu menerima ketukan di waktu yang persis sama. Felicia yang saat itu sudah berada di tangga, melihat ponsel ibunya di meja makan terus menyala, menampilkan pesan-pesan panik dari para tetangga. Suasana rumah yang hangat tiba-tiba berubah menjadi sangat asing dan menakutkan bagi gadis kecil itu. Felicia terus melangkah turun menuju ruang tamu. Dia melihat bayangan hitam besar yang berdiri diam di balik kaca buram pintu depannya. Tubuhnya membeku. Ketukan itu terdengar lagi, kali ini lebih cepat dan menuntut. Tok, 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 tok. Felicia memanggil ibunya dengan suara bergetar. Namun sepertinya orang duanya terjebak dalam tidur yang sangat dalam, hampir seperti tidak wajar. Gadis kecil itu sendirian menghadapi entitas yang ada di luar. Ia mendekatkan wajahnya ke arah lubang inti pintu, mencoba mencari tahu siapa yang tega melakukan lelucon mengerikan ini di tengah malam buta. Saat Felicia mengintip melalui lubang kecil itu, jantungnya seakan berhenti berdetak. Di luar sana, tidak ada orang. Teras rumahnya kosong melompong di bawah cahaya lampu jalan yang remang-remang. Namun, suara ketukan itu masih terus berlanjut, tepat di depan matanya. Suara itu bukan berasal dari tangan manusia, melainkan seolah-olah kayu pintu itu sendiri yang berbunyi dari dalam. Felicia menarik diri dengan cepat, napasnya memburu. Ia teringat tren TikTok yang sering ia lihat di ponsel kakaknya, di mana orang-orang berpura-pura dihantui ketukan jam 3 pagi.
Tapi ini bukan akting. Ini adalah kenyataan yang jauh lebih gelap. Ketakutan massal mulai melanda kompleks tersebut. Beberapa tetangga yang mencoba membuka pintu tidak menemukan siapapun. Namun mereka melaporkan adanya bau tanah basah dan melati yang menyengat. Di rumah nomor 12, seorang warga merekam kejadian itu melalui kamera CCTV miliknya. Dalam rekaman itu, terlihat sebuah gumpalan asap hitam yang berbentuk menyerupai tangan manusia melayang-layang di depan pintu, tepat saat suara ketukan terdengar. Video ini kemudian tersebar luas di grup warga, membuat suasana semakin mencekam. Felicia pun mulai mendengar suara bisikan halus yang memanggil namanya dari balik pintu. Felicia, main yuk. Gadis kecil itu segera berlari kembali ke kamar orang tuanya, mencoba membangunkan mereka dengan sekuat tenaga. Namun ibunya hanya bergumam pelan dalam tidurnya, seolah-olah terhipnotis. Felicia merasa seolah dunia di luar sana sudah berubah menjadi dimensi lain. Tren ketukan jam 3 pagi ini ternyata adalah sebuah ritual yang tidak sengaja teraktivasi karena banyaknya orang yang meniru gerakan tersebut di media sosial, mengundang sesuatu yang seharusnya tetap berada di kegelapan. Tiba-tiba, suara ketukan itu berhenti serentak di seluruh komplek. Keheningan yang mengikuti justru terasa lebih mengancam. Felicia berdiri di balkon kamarnya, melihat ke arah jalanan komplek. Ia melihat pemandangan yang tidak akan pernah ia lupakan seumur hidupnya. Di depan setiap rumah, berdiri sosok bayangan hitam yang identik. Semuanya menghadap ke arah pintu rumah masing-masing dengan posisi siap mengetuk kembali. Mereka semua seolah menunggu aba-aba. Felicia menyadari bahwa mereka bukan hanya ingin menakuti. Mereka ingin masuk ke dalam rumah. Gadis kecil itu segera menutup tirai balkonnya dengan rapat. Di dalam kegelapan kamarnya, Felicia bersembunyi di bawah selimut. Ia memeluk bonekanya erat-erat, berharap pagi segera tiba. Namun, jam di dindingnya seolah berhenti berdetak. Waktu terasa melambat, seolah pukul 3 pagi akan berlangsung selamanya. Tren TikTok yang awalnya dianggap lelucon, kini telah menjelma menjadi penjara waktu bagi penghuni komplek ini. Felicia mulai mendengar suara cakaran di jendela kamarnya sekarang. Sesuatu di luar sana mencoba memanjat dinding rumahnya, mencari celah lain untuk bisa masuk, dan menemui sang gadis kecil yang ketakutan. Suara cakaran itu berganti menjadi ketukan lagi. Kali ini tepat di kaca jendela kamar Felicia. Tok, tok, tok. Kali ini suaranya lebih keras, hampir membuat kaca itu retak. Felicia tahu dia tidak bisa diam saja. Dengan keberanian yang tersisa, dia mengambil senter kecil di samping tempat tidurnya dan mengarahkannya ke arah jendela. Cahaya senter itu menembus kegelapan dan memperlihatkan sesuatu yang mengerikan. Sebuah wajah tanpa mata dengan kulit yang pucat menempel di kaca jendela, menatap langsung ke arahnya. Felicia ingin berteriak, tapi suaranya seolah tertahan di tenggorokan. Makhluk itu tidak bergerak, hanya menempel di sana. Tiba-tiba, ponsel Felicia yang tergeletak di meja belajar bergetar. Sebuah notifikasi TikTok masuk. Judul videonya adalah Live dari Komplek Mawar. Mereka sudah masuk. Felicia meraih ponselnya dengan tangan gemetar dan membuka siaran langsung tersebut. Video itu memperlihatkan salah satu tetangganya, seorang remaja laki-laki, yang sedang bersembunyi di dalam lemari. Di luar lemari itu, terdengar suara langkah kaki yang berat dan suara pintu yang dibanting terbuka. Komentar di video itu mengalir sangat cepat. Banyak yang mengira itu hanya akting. Tapi Felicia tahu, itu sangat nyata. Siaran langsung itu tiba-tiba terputus dengan suara teriakan yang sangat melengking. Felicia menjatuhkan ponselnya. Ia menyadari bahwa makhluk-makhluk itu mulai berhasil masuk ke dalam rumah-rumah tetangganya. Ia mendengar suara kaca pecah dari rumah sebelah, diikuti oleh suara pintu yang didobrak. Sekarang, giliran rumahnya. Suara ketukan di pintu depan kembali lagi, tapi kali ini bukan hanya ketukan, melainkan hantaman keras yang membuat seluruh pondasi rumah bergetar. Felicia berlari keluar kamar, mencoba sekali lagi membangunkan ayahnya, tapi kamarnya kosong. Ayahnya sudah tidak ada di sana. Felicia merasa sangat sendirian dan tersesat. Dia menuruni tangga dengan hati-hati, air mata mengalir di pipinya yang pucat. Saat dia sampai di ruang tamu, dia melihat pintu depan sudah terbuka lebar.
Angin malam yang dingin masuk ke dalam rumah, membawa aroma tanah makam yang sangat kuat. Di ambang pintu berdiri ayahnya, tapi ada yang salah. Ayahnya berdiri kaku dengan kepala tertunduk, dan di belakangnya, bayangan hitam yang tadi dilihat Felicia di lubang intip sedang memegang bahu ayahnya. Bayangan itu seolah-olah mengendalikan ayahnya, seperti sebuah boneka. Ayah Felicia perlahan mengangkat kepalanya, namun matanya putih sempurna tanpa pupil. Mulutnya terbuka sedikit, mengeluarkan suara ketukan yang sama dengan yang didengar Felicia tadi. Tok, tok, tok. Itu bukan suara manusia. Felicia mundur perlahan, hatinya hancur melihat ayahnya dalam kondisi seperti itu. Ia menyadari bahwa tren TikTok ini bukan sekadar mengundang hantu, tapi sebuah entitas kolektif yang mengambil alih kesadaran orang-orang yang merespons ketukan tersebut. Karena Felicia tidak pernah membuka pintu, dia masih selamat dari pengaruh entitas itu. Gadis kecil itu berlari ke dapur dan bersembunyi di bawah meja kayu yang kokoh. Ia memejamkan matanya rapat-rapat, mencoba berdoa agar semua ini berakhir. Di luar komplek, suasana menjadi kacau. Suara ketukan pintu kini terdengar bersahutan dari segala penjuru, menciptakan ritme yang mengerikan. Orang-orang di TikTok mulai menyebarkan rekaman suara ini, dan tanpa sadar, suara tersebut bertindak sebagai transmisi. Siapapun yang mendengarkan rekaman suara ketukan asli itu melalui ponsel mereka akan mengalami hal yang sama di rumah mereka masing-masing. Teror ini mulai menyebar keluar dari komplek Felicia. Di bawah meja, Felicia menemukan sebuah radio tua milik kakeknya yang masih menggunakan baterai. Ia menyalakannya dengan harapan mendapatkan informasi. Radio itu hanya mengeluarkan suara statis yang berisik, namun di antara suara statis itu, terdengar suara penyiar berita yang terengah-engah. Jangan buka pintu, abaikan ketukannya. Itu bukan manusia." Suara itu kemudian menghilang dan digantikan oleh suara ketukan yang terus-menerus. Felicia menyadari bahwa satu-satunya cara untuk selamat adalah dengan tetap diam dan tidak memberikan perhatian sedikit pun pada suara tersebut. Makhluk yang mengendalikan ayahnya masuk ke dapur. Felicia bisa melihat kaki ayahnya yang melangkah dengan kaku, diseret oleh kekuatan yang tak terlihat. Langkah kaki itu berhenti tepat di depan meja tempat Felicia bersembunyi. Jantungnya berdetak kencang, seolah ingin melompat keluar dari dadanya. Ia menahan napasnya sekuat mungkin. Tiba-tiba, tangan ayahnya yang pucat meraba-raba bagian bawah meja, mencari keberadaannya. Felicia harus tetap tenang. Ia teringat kata-kata kakeknya bahwa makhluk gaib akan kehilangan kekuatannya jika kita tidak memberinya rasa takut sebagai makanan. Tangan itu hampir menyentuh rambut panjang Felicia, namun tiba-tiba berhenti. Suara alarm ponsel terdengar dari lantai atas. Ternyata itu adalah alarm jam 4 pagi yang dipasang kakak Felicia. Begitu suara alarm itu berbunyi, sosok ayahnya terjatuh lemas ke lantai seperti tali yang diputuskan. Bayangan hitam yang menyelimutinya menghilang dalam sekejap, berubah menjadi asap tipis yang terbang keluar melalui jendela. Ketukan di seluruh komplek pun berhenti total. Suasana kembali sunyi, tapi kali ini adalah kesunyian yang membawa kelegaan. Teror jam 3 pagi telah berakhir untuk saat ini. Felicia keluar dari bawah meja dengan gemetar dan langsung memeluk ayahnya yang mulai sadar namun tampak sangat bingung. "Apa yang terjadi? Kenapa kita di dapur?" tanya ayahnya dengan suara serak. Felicia hanya menangis tanpa bisa menjelaskan. Di luar, cahaya fajar mulai muncul di ufuk timur, memberikan warna keunguan di langit yang tadinya kelam. Warga komplek mulai keluar dari rumah mereka dengan wajah pucat dan lelah. Mereka saling memandang, menyadari bahwa mereka semua baru saja melewati malam yang paling mengerikan dalam hidup mereka secara bersama-sama. Namun, meskipun matahari sudah terbit, dampak dari malam itu tidak hilang begitu saja. Banyak warga yang menemukan bekas telapak tangan hitam di pintu depan mereka yang sulit dibersihkan. Dan yang lebih mengerikan, beberapa tetangga dilaporkan hilang secara misterius, seolah-olah mereka telah ditarik masuk ke dalam kegelapan saat mereka membuka pintu. Tren TikTok tentang ketukan pintu ini
langsung dihapus oleh platform tersebut secara global. Namun, spekulasi dan teori konspirasi terus bermunculan. Felicia tahu bahwa apa yang dia alami adalah peringatan bahwa dunia digital dan dunia gaib kini memiliki perbatasan yang semakin tipis. Felicia menjadi lebih pendiam setelah kejadian itu. Dia sering menatap pintu depan rumahnya dengan cemas setiap kali hari mulai gelap. Ayahnya, yang tidak ingat apa-apa tentang malam itu, merasa ada yang berubah dari putrinya. Namun, Felicia merahasiakan detail tentang bayangan hitam itu, khawatir jika ia menceritakannya, makhluk itu akan kembali. Ia mulai menuliskan pengalamannya di sebuah buku harian, berharap suatu hari nanti orang akan mengerti bahwa tren media sosial bisa menjadi pintu gerbang bagi sesuatu yang jauh lebih kuno dan berbahaya daripada sekadar konten hiburan. Beberapa minggu berlalu, komplek itu mencoba kembali normal, namun ketakutan itu masih tersisa di bawah permukaan. Polisi tidak bisa menemukan penjelasan logis untuk suara ketukan serentak atau hilangnya beberapa warga. Mereka menyebutnya sebagai histeria massa yang dipicu oleh media sosial. Namun, Felicia tahu kebenarannya. Ia sering melihat bayangan yang sama di sela-sela pohon saat ia berangkat sekolah. Seolah-olah entitas itu masih mengawasi, menemu seseorang untuk kembali melakukan kesalahan yang sama, menjawab ketukan di jam yang salah. Suatu malam, Felicia sedang menonton televisi bersama keluarganya ketika sebuah berita muncul. Di kota lain, ribuan kilometer jauhnya, sebuah komplek apartemen baru saja melaporkan kejadian ketukan pintu serentak di jam 3 pagi. Felicia merasa kedinginan. Ternyata, teror itu tidak berhenti. Ia hanya berpindah tempat. Entitas itu mencari mangsa baru melalui algoritma yang menyebarkan rasa takut. Felicia menyadari bahwa selama orang masih penasaran mencari tantangan horor di internet, makhluk itu akan selalu punya jalan untuk masuk ke dunia kita. Ia pun mengambil ponselnya dan melihat bahwa tagar 3 AM Knock kembali trending. Ribuan orang mengunggah video mereka yang mencoba menantang makhluk tersebut. Felicia ingin memperingatkan mereka, tapi siapa yang akan percaya pada seorang gadis kecil? Ia hanya bisa berdoa agar mereka memiliki keberanian yang sama dengannya untuk tidak membuka pintu. Ia pun mematikan ponselnya dan menyimpannya jauh-jauh. Malam itu, ia memastikan semua pintu dan jendela di rumahnya terkunci rapat. Bukan hanya dengan kunci fisik, tapi juga dengan keberanian di dalam hatinya. Pesan moral dari kisah Felicia adalah, jangan pernah menganggap remeh apa yang kita lihat di internet. Kadang, apa yang kita anggap sebagai lelucon atau tren belaka memiliki akar yang jauh lebih dalam di dunia yang tidak kita mengerti. Kegelapan selalu mencari celah, dan rasa ingin tahu yang berlebihan bisa menjadi celah tersebut. Jika malam ini kalian mendengar suara ketukan di pintu jam 3 pagi, meskipun kalian merasa itu hanya teman kalian yang iseng, tolong jangan pernah membukanya. Tetaplah di tempat tidur kalian dan tunggu sampai matahari terbit. Kisah Felicia hanyalah satu dari sekian banyak cerita yang terkubur di balik tren viral. Banyak yang tidak seberuntung dia. Beberapa orang yang membuka pintu malam itu tidak pernah terlihat lagi. Atau jika mereka kembali, mereka bukan lagi orang yang sama. Mereka menjadi pengetuk baru yang berkeliling dari satu pintu ke pintu lain. Jadi, waspadalah. Suara ketukan itu mungkin sedang menuju ke arah rumah kalian saat ini. Apakah kalian sudah siap untuk menghadapi apa yang ada di baliknya? Atau kalian akan memilih untuk tetap dalam perlindungan kegelapan? Terima kasih sudah mengikuti kisah Felicia malam ini. Cerita ini mengingatkan kita untuk selalu waspada dan tidak mudah tergiur oleh hal-hal viral yang tidak jelas asalnya. Dunia ini luas dan penuh dengan misteri yang belum terpecahkan. Semoga kisah ini bisa menjadi pelajaran bagi kita semua. Tetaplah aman, tetaplah waspada, dan yang terpenting, jangan biarkan rasa takut menguasai kalian. Sampai jumpa di kisah misteri berikutnya yang tidak kalah mencekam. Ingat, jam 3 pagi adalah waktu yang sangat rawan, jadi pastikan kalian sudah terlelap sebelum itu tiba. Bagaimana menurut kalian tentang teror ketukan serentak ini? Apakah kalian pernah mengalaminya sendiri? Tuliskan pengalaman horor kalian di kolom komentar di bawah ya. Jangan lupa klik tombol like jika kalian suka dengan cerita Felicia ini, dan subscribe untuk update kisah seru dan misterius lainnya setiap minggu.
Bagikan juga video ini ke teman-teman kalian agar mereka juga waspada. Sampai jumpa di video selanjutnya, tetaplah berani. Jangan lupa like and subscribe untuk update seru lainnya.